Leandro Paredes kemungkinan besar akan dilepas PSG pada musim panas tahun ini. Hal itu pun membuat banyak klub top Eropa mengantre untuk mendapatkan jasa Paredes. Akan tetapi, Paredes sendiri mengakui bahwa dirinya memiliki ambisi untuk bisa memperkuat Real Madrid suatu saat nanti. Setiap pemain selalu bermimpi mengenakan jersey itu. Mereka adalah klub yang sangat penting. Tetapi untuk saat ini, saya sangat menghormati klub saya, ujar Paredes. Moise Kean kembali ke Juventus pada musim panas 2021. Namun Kean tampil di bawah ekspektasi dengan hanya menjaringkan 6 gol dan 3 assist dari 41 penampilan musim ini. Hal itu pun membuat wakil presiden Juventus Pavel Nedved angkat bicara. Nedved mengatakan dengan tegas bahwa dia mengharapkan setidaknya 25 gol dari sang striker pada musim depan. Dia seharusnya mampu untuk menyediakan 25 gol. Sebab dia memiliki potensi yang besar, kata Nedved. Massimiliano Allegri mengaku kecewa karena Juventus gagal mempertahankan keunggulannya dan malah kalah dengan skor 1-2 dari Genoa. Berbicara seusai pertandingan, Allegri mengakui bahwa Juventus seharusnya mencetak gol kedua. Dia mengutarakan kekecewaannya karena banyak peluang yang terbuang. Lebih dari marah, saya sangat kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan. Kami seharusnya mencetak gol kedua dan kami tidak melakukannya, kata Allegri. Kegagalan Manchester City melangkah ke final Liga Champions turut membuat manajer Liverpool Jurgen Klopp merasa kecewa. Namun, manajer asal Jerman itu juga memuji upaya luar biasa yang dilakukan Real Madrid untuk bangkit dan melakukan comeback hingga memastikan tiket ke final Liga Champions menjadi milik mereka. Aneh dan sial bagi Manchester City, tetapi apa yang dilakukan Real Madrid memang luar biasa. Mereka lolos ke final setelah mengalahkan PSG, Chelsea, dan Manchester City, ujar Klopp. Xavi Hernandez memastikan akan tetap menggunakan filosofi tiki-taka yang memang sangat erat kaitannya dengan Barcelona. Xavi mengakui dirinya memang sengaja kembali menerapkan tiki-taka. Ia percaya diri Barcelona bisa kembali meraih prestasi dengan menggunakan gaya bermain tersebut. Dalam sejarah Barcelona, dengan gaya permainan dan filosofi ini, kami berhasil meraih gelar Liga Champions. Kami harus bertahan dengan gaya permainan ini, ujar Xavi. Baru-baru ini, Liverpool dilaporkan sukses mengamankan jasa Fabio Carvalho. Mereka sudah bersepakat dengan Fulham terkait transfer sang gelandang serang. Kini, manajer Fulham Marco Silva akhirnya buka suara mengenai masa depan Fabio Carvalho. Ia memastikan sang pemuda bakal cabut di musim panas ini. Dia tidak akan menjadi pemain kami di musim depan. Saya 100% ingin dia bertahan. Namun kenyataannya itu tidak bisa terjadi, ujar Marco Silva. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan bakal menerima peran yang lebih kecil untuk memperbarui kontraknya bersama AC Milan yang akan berakhir pada penghujung musim ini. La Gazzetta dello Sport memberikan konfirmasi bahwa legenda Swedia tersebut memang akan duduk bersama dengan Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk menentukan apakah ia akan memperpanjang kontraknya. Namun faktor usia membuatnya harus rela menjadi pemain pelapis jika ingin tetap bertahan bersama Rossoneri. Pelatih interim Manchester United, Ralf Rangnick, mengajukan permintaan kepada klub untuk membeli penyerang baru pada Januari 2022 yang lalu. Rangnick melihat United butuh tambahan pemain di lini depan setelah mereka kehilangan beberapa penggawanya. Namun, nama seperti Luis Diaz dan Dusan Vlahovic yang disodorkan Rangnick ditolak direksi klub. Jawabannya adalah tidak dan hanya itu. Saya berbicara dengan direksi, namun akhirnya jawabannya adalah tidak, ujar Rangnick. Bertanding di Giuseppe Meazza, Nerazzurri comeback atas Empoli dengan skor akhir 4-2. Kemenangan tersebut membuat Inter masih memiliki harapan menjadi jawara Liga Italia musim ini dengan unggul 1 poin atas AC Milan.
kerja keras dari Inter Milan di laga melawan Empoli membuat Lautaro Martinez merasa bahwa setiap laga memiliki arti penting dan harus diperjuangkan. Setiap laga selalu penting. Kami memperjuangkan trofi berikutnya dan penting untuk tetap bersaing, ujar Lautaro. David Alaba masih belum pulih sepenuhnya dari masalah otot. Bersama dengannya, Dani Ceballos juga akan absen dalam lawatan ke Wanda Metropolitano untuk menghadapi Atletico Madrid akhir pekan ini. Gelandang timnas Spanyol itu mengalami masalah otot saat berlatih. Ceballos berlatih di dalam ruangan pada sesi latihan Sabtu pagi waktu setempat. Dan kini ia dipastikan absen karena namanya tidak masuk dalam daftar untuk laga Derby Madrid. Lazio memang diisukan akan melakukan revolusi skuad menyusul jebloknya penampilan anak asuh Maurizio Sarri tersebut. Tak pelak jika Lazio harus mengorbankan bintangnya termasuk Sergej Milinkovic-Savic untuk membiayai sejumlah pemain incaran Sarri. Dilansir Tutto Juve, Sarri tidak akan keberatan untuk pisah jalan dengan Sergej Milinkovic-Savic di musim panas nanti. Alhasil, kini Juventus kian terbuka untuk mengamankan tanda tangan Sergej Milinkovic-Savic. Menurut laporan Marca, Pablo Gavi sedikit lagi akan memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Diketahui di awal pekan kemarin Barcelona melakukan pertemuan dengan agen Gavi. Dalam pertemuan itu, Barcelona sudah mengutarakan keinginannya untuk mempertahankan Gavi. Mereka juga menjanjikan peran utama bagi sang gelandang di era Xavi Hernandez. Pihak Gavi dikabarkan sangat antusias dengan tawaran Barcelona itu dan mereka cukup yakin untuk memperbarui kontrak di Camp Nou. Sejauh ini, Liverpool masih belum berhasil untuk menyetujui kontrak baru bagi trio penyerang utama mereka. Karena itu, kini jurnalis sepak bola Italia Nicolo Schira mengklaim bahwa Liverpool sedang memantau situasi penyerang Napoli Hirving Lozano jelang dibukanya jendela transfer musim panas mendatang. Penyerang internasional Meksiko itu kabarnya bisa meninggalkan Napoli pada musim panas nanti, meski kontraknya masih tersisa hingga 2024 mendatang. Sebuah informasi baru beredar mengenai masa depan Rafinha. Sang winger dilaporkan memaksa Leeds United untuk melepasnya ke Barcelona di musim panas nanti. Dilansir Sport, Rafinha sangat tertarik untuk pindah ke Barcelona. Sang winger tertarik melihat proyek yang dibangun Barcelona bersama Xavi. Rafinha saat ini sedang mengupayakan agar kepindahannya ke Camp Nou bisa terwujud. Ia dikabarkan mendesak agar Leeds United melepaskannya di musim panas nanti. Manchester City santer dikabarkan tertarik merekrut Paul Pogba. Menurut laporan The Guardian, Manchester City berminat menampung Paul Pogba di musim panas nanti. Namun The Citizen tidak diperbolehkan untuk melakukan pendekatan resmi kepada Paul Pogba sebelum akhir musim. Manchester City kabarnya bersedia menawarkan Pogba kontrak berdurasi 4 tahun dengan opsi tambahan setahun. Akan tetapi, gaji yang ditawarkan lebih rendah daripada yang diterima Pogba di Manchester United saat ini. Direktur teknik AC Milan Paolo Maldini ternyata punya mimpi gila untuk mendatangkan bintang Atletico Madrid Joao Felix ke San Siro. Gosip liar tersebut dibocorkan oleh jurnalis Italia Enzo Boccioni. Menurutnya, sosok Joao Felix bakal menjadi target impian Rossoneri dalam bursa transfer musim panas nanti. Keinginan Maldini tersebut dipicu situasi kepemilikan AC Milan. Diketahui, Rossoneri santer diisukan bakal diakuisisi Interscope yang bersedia membeli AC Milan. Usai sudah perjalanan Watford di Premier League, tim berjuluk The Hornets itu dipastikan terdegradasi ke Championship di musim depan. Kepastian ini didapatkan pada pertandingan ke-36 EPL. Pada laga ini, Watford kalah dari Crystal Palace dengan skor 1-0 berkat penalti Wilfried Zaha. Kekalahan ini membuat Watford mengoleksi 22 poin. Dengan sisa 3 pertandingan, mereka tidak bisa menyusul perolehan poin Leeds United yang saat ini memiliki 34 poin.
Stefano Pioli kabarnya mendesak manajemen Rossoneri untuk mengamankan tanda tangan winger AS Roma, Nicolo Zaniolo. Vicahes melaporkan, Paolo Maldini pun kini mulai bergerak demi membawa Zaniolo ke San Siro dalam waktu dekat. Zaniolo sendiri tidak menutup diri untuk pindah ke klub lain, termasuk AC Milan. Alhasil, kini Rossoneri hanya perlu melakukan negosiasi dengan AS Roma selaku pemilik bakat berusia 22 tahun tersebut. Spekulasi masa depan Erling Haaland segera berakhir. Sang striker dilaporkan sudah sepakat untuk pindah ke Manchester City di musim depan. Football Insider melaporkan bahwa Manchester City sudah intens berkomunikasi dengan perwakilan Haaland. Dan pada akhirnya mereka mencapai kesepakatan pribadi. Haaland dikabarkan sepakat pindah ke Manchester City karena City siap membayar gaji sebesar 500.000 euro per pekan. Selain itu, sang striker juga akan diikat dengan kontrak jangka panjang. Chelsea harus puas dengan raihan 1 poin saat menjamu Wolverhampton dalam lanjutan Premier League. Bermain di markas sendiri dan disaksikan oleh pemilik baru, Chelsea justru ditahan imbang tamunya 2-2. Chelsea unggul lebih dulu lewat penalti Romelu Lukaku di menit 56. 2 menit berselang, gol kedua Romelu Lukaku membawa Chelsea unggul 2-0. Namun, Wolves mampu memperkecil ketertinggalan lewat tendangan Francisco Trincao di menit 79. Pada akhirnya, gol Conor Coady di masa injury time mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2. Hasil ini tak merubah posisi Chelsea di urutan ketiga klasemen dengan perolehan 67 poin. Manchester United bertandang ke markas Brighton di laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Flammer Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan kalah dengan skor telak 4-0. Brighton membuka skor lewat Moises Caicedo di menit 15. Marc Cucurella kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah di menit 49. Pada menit 57, gol Pascal Gross memperlebar keunggulan Brighton. Pada akhirnya, gol Leandro Trossard di menit 60 memastikan kemenangan Brighton dengan skor akhir 4-0. Dengan hasil ini, Manchester United kini mengoleksi 58 poin dan berada di urutan ke-6 klasemen sementara. Liverpool menjamu Tottenham Hotspur di laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Anfield Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Jurgen Klopp ditahan imbang tamunya dengan skor 1-1. Spurs membuka skor lewat Son Heung-min di menit 56. Namun Liverpool mampu menyamakan kedudukan melalui Luis Diaz di menit 74. Pada akhirnya, skor imbang 1-1 tak berubah hingga laga usai. Dengan hasil ini, Liverpool kini mengoleksi 83 poin dan berada di puncak klasemen. Sementara Tottenham kini menempati urutan kelima dengan 62 poin. Barcelona menghadapi Real Betis dalam laga lanjutan Liga Spanyol. Bermain di Benito Villamarin Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Xavi Hernandez menang tipis 2-1. Barcelona baru membuka skor lewat Ansu Fati di menit 76. Namun 3 menit berselang, gol Marc Bartra membuat skor imbang menjadi 1-1. Pada akhirnya, gol penyelamat Jordi Alba di masa injury time memastikan kemenangan Barcelona dengan skor 2-1. Berkat hasil ini, Barcelona kini mengoleksi 69 poin dan berada di posisi 2 klasemen.